Kehidupan ini tidak akan bermakna kalau Anda sekedar makmur. Kehidupan ini tidak akan pernah bermakna kalau Anda sekedar punya posisi yang tinggi. Kehidupan ini tidak akan pernah bermakna kalau Anda punya follower yang banyak. Tapi kehidupan ini akan bermakna ketika saudara bisa berkarya bagi hidup orang lain. Tidak ada alasan bagi setiap kita para pengikutnya bahwa kita tidak bisa dipakai sama Tuhan. Kalau kedai aja bisa dipakai Tuhan untuk menegur Bileam dari jalan yang salah. Kalau ikan yang besar saja bisa dipakai sama Tuhan untuk bikin seorang nabi bernama Yunus bertobat. Kalau ayam bisa berkokok dan menyadarkan Petrus agar berhenti nyangkal Yesus. Apalagi saudara, dia pasti bisa pakai kita untuk berguna bagi lingkungan kita. Pertanyaan saya adalah bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau Anda dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Berbicara buat kami semua. Izinkan seperti seorang bapa berbicara pada anak. Demikian kami boleh mendengarkan suaramu dan pesanmu. Yang memberkati, memberikan direction. Buat kehidupan kami makin efektif dalam menjalankan minggu yang baru. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Jadi kalau saudara sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema berkarya nyata. Apa itu berkarya? Berkarya artinya berkorban. Berkarya artinya menolong. Berkarya artinya mengasihi. Do the best. Peduli. Berkiprah nyata. Berguna bagi sesama. Apa itu berkarya? Kemampuan bertindak untuk mengatasi masalah. Menjadi solution giver. Karena bagi setiap orang membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan jawaban. Dan orang dibayar mahal bukan karena orang itu pinter menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pinter menyelesaikan masalah. Kenapa kita perlu datang ke dokter? Karena dokter bukan cuma pinter mendiagnosa penyakit kita. Tapi dokter pinter menyelesaikan masalah penyakit kita. Seandainya dokter tersebut tidak pinter menyelesaikan masalah penyakit kita, kita akan rela bayar lebih mahal. Cari dokter lebih pinter lagi. Kita rela pergi ke luar negeri menghabiskan dana kita demi sebuah penyelesaian mengenai penyakit kita. Nah hal yang sama. Katakanlah bahwa setiap orang di sekitarmu, anakmu, suamimu, orang tuamu, istrimu, mantumu, mertuamu, mereka rindu ada solusi dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mari jadilah jawaban buat mereka. Itu arti berkarya. Berkarya artinya kemampuan menciptakan perdamaian seperti Nelson Mandela. Dia menjadi tokoh perdamaian antara orang kulit putih dan kulit hitam yang notabene di South Africa, orang kulit hitam punya sekolah khusus, punya perkumpulan khusus, punya toilet khusus, punya bus khusus. Dan berbeda dengan orang kulit putih. Tapi lewat Nelson Mandela, sekarang mereka bisa tinggal sama-sama, bermain sama-sama, sekolah sama-sama. Apa itu berkarya? Kemampuan untuk menciptakan kemerdekaan. Setiap orang ada yang mengalami pergumulan mengenai terikatan berhutang. Tapi kalau saudara bisa membantu orang itu untuk bebas dari hutang, itu disebut dengan berkarya. Ada orang-orang yang terikat dengan obat-obatan. Ada orang-orang yang terikat dengan judi. Ada orang-orang yang terikat dengan minum-minuman. Ketika sudah hadir dan membantu, akhirnya mereka bebas dari ikatan, itu disebut dengan berkarya. Apa itu berkarya? Kemampuan menciptakan kesejahteraan. Anda mesti bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda bisa dipakai sama Tuhan menjadi berkat. Membawa pemulihan bagi orang lain. Membawa perubahan bagi lingkungan, kota dan bangsa. Anda mesti bersyukur kalau Tuhan bisa pakai saudara. Kehidupan ini tidak akan bermakna kalau Anda sekedar makmur. Kehidupan ini tidak akan pernah bermakna kalau Anda sekedar punya posisi yang tinggi. Kehidupan ini tidak akan pernah bermakna kalau Anda punya follower yang banyak. Tapi kehidupan ini akan bermakna ketika saudara bisa berkarya bagi hidup orang lain.
dan yang saya senang dari Tuhan. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Wow, waktu Tuhan Yesus ngomong ayat ini, dia bicara di depan banyak orang sebelum dia memilih murid-muridnya. Waktu dia berbicara ayat ini sebelum dia punya 12 rasul-rasulnya. Berarti Tuhan Yesus punya iman kepada setiap pengikutnya. Bahwa kamu punya kemampuan dan punya kapasitas untuk jadi berkat. Bukan cuma bagi keluargamu sendiri, bukan cuma bagi tempat pekerjaanmu sendiri, bukan cuma bagi lingkunganmu sendiri. Tapi kamu punya kapasitas untuk jadi berkat bagi kota, bangsa, dan dunia ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa saya tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada alasan bagi setiap kita para pengikutnya bahwa kita tidak bisa dipakai sama Tuhan. Kalau hewan saja Tuhan bisa pakai. Keledai di mana ditunggangi oleh Yesus untuk masuk ke sebuah kota di Yerusalem, di mana mempersiapkan dirinya untuk disalibkan, dia pakai keledai. Apalagi saudara yang lebih mulia, notabene sebagai seorang manusia, dia pasti akan lebih pakai saudara daripada keledai. Kalau keledai aja bisa dipakai Tuhan untuk menegur Bileam dari jalan yang salah. Kalau ikan yang besar saja bisa dipakai sama Tuhan untuk bikin seorang nabi bernama Yunus bertobat. Kalau ayam bisa berkokok dan menyadarkan Petrus agar berhenti nyangkal Yesus. Apalagi saudara, dia pasti bisa pakai kita untuk berguna bagi lingkungan kita. Mungkin Anda berkata, Pak, suara saya gak bagus. Saya gak pintar. Saya gak pasti bicara. Saya belum dibaptis, Pak. Saya gak pernah ikut sekolah Alkitab atau Bible College. Hei, saya beritahu. Itu bukan menjadi alasan untuk Tuhan bisa pakai kita. Pertanyaan saya adalah bukan bisa atau tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau Anda dipakai oleh Tuhan. Pertanyaan Anda bukan mampu atau tidak mampu. Pertanyaan apakah Anda mau jadi garam dunia dan jadi terang bagi dunia. Selama Anda masih punya niat untuk berkarya bagi sesama, Tuhan pasti bisa pakai saudara. Tuhan pasti bisa mampukan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita berkarya nyata. Bagaimana kita berkiprah nyata. Yang pertama, untuk kita berkarya setia mengerjakan apa yang sudah dipercayakan sama kita. Mulai kerjakan sebaik mungkin apapun yang sudah ada di tangan kita. Musa punya pekerjaan adalah menggembalakan kambing domba selama 40 tahun. Dan itu pun kambing domba mertuanya. 40 tahun kepanasan. Biasa dulu sebelumnya tinggal di istana. 40 tahun biasa dilayani di istana Firaun. 40 tahun biasanya dia suruh-suruh orang. Kemudian orang akan melaksanakan apa saja yang diminta oleh Musa. Tapi waktu dia ada di padang gurun, berbeda. Dia malah yang disuruh-suruh sama kambing domba. Be, lapar. Be, haus. Be, panas. Be, ada segala. Musa harus mengabdi, melayani setia 40 tahun sama kambing domba yang tidak ada arti. Mungkin dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau suruh aku untuk jadi pemimpin? Buat apa aku kuliah di Mesir
S1, S2, mengerti piktograf tulisan Mesir kuno. Lalu sekarang pada akhirnya saya kumpul dengan kambing domba. Ini bukan pekerjaan paling bergengsi Tuhan. Tapi yang saya belajar dari Musa, dia gak komplain. Dia mengerjakan dan melayani kambing domba mertuanya dengan sebaik mungkin. Karena dia setia bekerja di perusahaan mertuanya dengan sebaik mungkin. Suatu kali ketika dia mengembalakan kambing domba, salah satu dombanya hilang. Dan kemudian dia cari, dia menemukan semak belukar yang terbakar sama api. Tapi begitu didekati, semak itu gak hancur, gak kebakar. Dan kemudian ketika dia mendekati, ada suara yang berkata, Musa, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana kau berdiri adalah kudus. Aku memanggil kamu untuk mengeluarkan bangsa Israel. Mengembalakan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa berkata, aku gak fasih bicara. Aku gak pandai bicara. No. Apa yang ada padamu, lemparkan tongkatmu. Aku akan buktikan mujizat. Begitu dia lemparkan tongkatnya, berubah jadi ular. Musa takut sama ular. Tuhan ngomong pegang buntutnya. Dia akan berubah lagi jadi tongkat. Ketika dia pegang buntutnya, berubah jadi tongkat. Dia mengerti. Walaupun dia terbatas, Tuhan bisa pakai dia. Dan terbukti, dia akhirnya memimpin 2 juta bangsa Israel. Yosua setia jadi jongosnya Musa selama 40 tahun. Disuruh-suruh, dimarah-marahin, disalah-salahin, disuruh untuk berperang supaya mati lebih dulu. Tapi karena kesetiaan Yosua dalam perkara kecil, akhirnya dia dipercayakan untuk mengembalakan, menggantikan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ketahuilah, yang besar itu akan selalu datang jika kita mengerjakan perkara kecil. Karena yang besar itu adalah akibat. Sebabnya adalah setia dalam perkara kecil. Jadi fokus kita bukan kepada besarnya, tapi fokus kita kepada perkara kecil. Ketika kita mampu untuk bisa setia ataupun mengerjakan ataupun melakukan yang terbaik dengan yang kecil, maka yang besar akan datang. Tapi kalau kita fokus kepada yang besar, tidak pernah setia kepada yang kecil, maka yang besar akan hilang. Sama hal, perkara banyak datang ketika kita setia mengerjakan perkara yang sedikit. Perkara banyak adalah akibat kalau Anda setia mengerjakan yang sedikit. Karena Anda bagus, karena Anda berhasil dengan yang sedikit, maka yang banyak datang. Sudah tahu, untuk membuka pintu yang besar, digunakan kunci yang kecil. Tidak ada satu kunci yang besar sebesar pintu. Semua kunci kecil. Kunci mobil, kunci gembok, kunci rumah, kunci jendela, kunci apapun kecil untuk membuka pintu yang gede, sekalipun pintu istana raja, butuh kunci yang kecil. Berarti untuk membuka pintu kesempatan dalam hidup saudara, yaitu setia dalam perkara kecil. Ketika Anda setia dalam perkara kecil, akan membuka pintu yang besar. Saya teringat salah satu daripada guru pedalaman Tangan Pengharapan yang kami kirim di pedalaman NTT, di daerah kering, tandus. Guru ini pagi-pagi harus bangun, lalu harus masak sendiri untuk bisa sarapan. Lalu kemudian dia harus pergi mengajar.
Lalu kemudian dia harus memberdayakan masyarakat. Lalu kemudian sore hari dia harus mempersiapkan makanan untuk malam hari. Lalu kemudian dia harus kirim report juga ke kantor pusat. Dia lakukan ini tanpa komplain, tanpa menggerutu. Padahal sebelumnya dia tinggal di rumah orang tua yang serba ada. Mau minum tinggal pencet, mau makan sudah disediakan sama orang tuanya. Dan dia harus setia menolong anak-anak. Dia guru matematika yang bagus sampai kemudian anak-anak itu cerdas dalam matematika. Dalam waktu 3 bulan anak itu udah pinter bagi-bagian, kali-kalian dan sebagainya. 2 tahun kemudian tanpa komplain. Lalu kami tarik dia ke Jakarta untuk mengajar matematika di sekolah Tangan Pengharapan di Jakarta. Dia ngajar anak-anak begitu sangat mudah dimengerti. Lalu kemudian anak kami yang lemah dalam matematika, saya minta untuk diajari anak saya yang tidak bisa matematika, diajari sama guru ini pintar matematika. Saya pindahkan anak kami dari sekolah internasional yang ada di Kelapa untuk masuk di sekolah Tangan Pengharapan. Kenapa? Karena anak saya suka sekali dengan guru ini. Dan kemudian gak lama setelah itu, kami angkat dia menjadi pemimpin pendidikan Tangan Pengharapan yang membawahi 6.500 anak dan 81 sekolah yang ada di Indonesia. Setia dalam perkara kecil. Ketika kamu setia membuka pintu yang besar dalam hidupmu. Tapi ingat, kunci yang kecil juga bisa menutup pintu yang besar dalam hidup kita. Kalau kamu gak setia dalam perkara kecil, gak benar dalam perkara kecil, maka kunci yang kecil ini juga akan menutup, mengunci sampai pintu itu gak bisa dibuka lagi. Makanya kalau Anda gak jujur dalam perkara kecil, Anda gak akan pernah jujur di dalam perkara yang besar. Kalau Anda gak benar kerja dengan jabatanmu sekarang, suatu kali Anda diberikan jabatan yang tinggi, Anda gak akan benar juga kerjanya. Sebagai contoh adalah Yudas. Seorang murid Yesus. 11 murid Yesus rata-rata berasal dari Galilea. Daerah perkampungan. Orang-orang sederhana. Orang-orang kurang berpendidikan. Seperti Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, Filipus, Nathanael, dan lain sebagainya. 11 murid Yesus berasal dari Galilea yang kurang berpendidikan. Cuma 1 murid Yesus yang berasal dari kota Yerusalem, yaitu Yudas yang berpendidikan. Makanya Yudas dipercayakan untuk menjadi bendaharanya Tuhan Yesus. Menjadi akuntannya, menjadi finansialnya Tuhan Yesus. Tapi amat disayangkan, Yudas seringkali korupsi uang yang ada di kasnya. Seringkali nyuri tipis. Dan Tuhan Yesus sudah menegur berkali-kali. Dan apa yang terjadi? Begitu tiba waktunya, dia belum puas dengan kas yang ada dia bisa nikmati. Dia jual gurunya. Waktu dia jual gurunya, ternyata para orang-orang Farisi menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Yudas merasa menyesal. Akhirnya dia pergi kembali ke Bait Allah dan meminta kepada orang-orang Farisi untuk membebaskan Yesus dari hukuman mati, dari salib. Kemudian orang-orang Farisi berkata, itu urusan. Yudas makin terpukul dan menyesal. Dan kemudian karena dia gak bisa handle rasa depresi, dia bikin tali gantung.
Dan waktu dia gantung diri, dia masih belum mati. Dia masih hidup. Dia masih meronta-ronta. Lalu kemudian karena berat badannya yang begitu besar, tali nggak kuat. Tali itu putus. Tapi amat disayangkan, waktu dia jatuh dalam keadaan terlentang, ada batu yang runcing menusuk ke perut Yudas sampai berceceran dan mati. Kehilangan kesempatan. Pada Yudas sama Petrus juga sama-sama bikin salah. Tapi Petrus sekali ditegur dia berubah. Sekali dikoreksi dia gak lakukan yang sama. Beda dengan Yudas. Berkali-kali ditegur dia masih melakukan hal yang sama. Itu sebabnya saya rindu untuk setiap saudara. Jangan mengharapkan yang besar dulu. Jangan mengharapkan posisi yang tinggi dulu. Tapi setialah dengan yang kecil. Karena kunci yang kecil bisa membuka pintu yang besar. Dan kunci yang kecil juga bisa menutup pintu yang besar bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkarya nyata, konsistenlah dalam berkarya. Maka kita akan lihat perubahan. Kalau kita inkonsisten, kadang semangat, kadang bosanan, kadang berapi-api, kadang mulai redup apinya. Hit and run, Anda gak akan pernah lihat hasil. Sama seperti pohon yang kita tanam, lalu kemudian kita sirami, kita beri pupuk, baru muncul sedikit, gak bagus dia tanahnya nih. Dicabut, pindah lagi tempat lain. Tanam lagi, sirami, pupuki. 3 bulan lagi, kok masih bantet? Gak bagus nih, cabut lagi, pindah tempat lain. Sampai kapanpun tuh pohon tidak akan pernah berbuah dengan maksimal. Kalau ditanam, cabut. Tanam, cabut. Tanam, cabut. Itu sebabnya dalam pelayanan kami di Tangan Pengharapan. Kami menangkap prinsip ini. Dan kami gak pernah hit and run kecuali dalam hal tanggap bencana. Ketika bencana datang, yes kami bantu. Yes kami tolong. Bukan cuma sembako, bukan cuma pengobatan. Tapi sampai kita bangunin rumah layak pakai. Rumah sederhana untuk sementara. Ketika terjadi di mana gempa yang ada di Palu dan lain sebagainya, kita bantu. Tapi itu bukan goal kami. Goal kami yaitu masuk satu desa, kami tancapkan kuku, lalu kemudian kami adopsi anak-anaknya. Dan tolong dari TK PAUD sampai kemudian SD, SMP, SMA. Dan sebagian dari mereka yang berprestasi kita masukkan di dalam asrama untuk kita kuliahkan. No wonder anak-anak itu mengalami perubahan yang nyata. Saudara tahu yang mengedit ibadah hari Jumat, Sabtu, bahkan youth dan ibadah minggu. Itu adalah anak-anak asrama kami yang kami didik. Ketika saya ingat sekali anak mentawai dibuang sama pendeta. Dia bingung karena pendetanya udah gak mau lagi untuk ngurusin anak ini. Dan kemudian saya diteleponin sama seorang rekan anak youth yang dimana saya pernah pelayanan. Pak Jojo tolong adopsi anak mentawai ini. Dia lulus SMP. Diusir dari pendetanya dari rumah sebelumnya, nggak punya tempat tinggal. Dia bingung mau sekolah bagaimana. Dia mau SMA di mana. Please Pak Jojo adopsi anak ini. Dia sekarang ada di Tangerang. Saya ngomong sama Hen, mari kita tolong anak ini. Dia nggak punya tempat lagi yang layak. Kita tolong. Dan kemudian kita masukkan di asrama kami. Dan sekarang dia ngedit semua ibadah-ibadah yang Anda bisa lihat di online. Itu anak-anak asrama. Kenapa? Kami belajar untuk konsisten menolong.
Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, jangan tawar hati berbuat baik. Jangan menjadi kecewa berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat perubahan dalam diri anak kita? Kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat perubahan dalam diri orang tua kita? Kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat perubahan dalam diri teman kita? Kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat perubahan dalam diri saudara kandung kita? Karena kita berhenti berbuat baik. Karena kita kecewa berbuat baik. Seandainya Anda singkirkan sebentar sakit hatimu dan teruskan pakai hati Tuhan untuk menolong, untuk terus pakai Tuhan mendoakan, terus pakai hati Tuhan memberi kesempatan bagi orang itu. Suatu hari kamu akan lihat dia berubah. Do not underestimate the power of consistent. Jangan pernah anggap enteng kekuatan sebuah konsisten. Sekalipun dia lembut, tapi kalau konsisten punya power yang luar biasa. Sebagai contoh, suatu kali ada 2 bak penampungan air yang besar. Masing-masing di bawah bak penampungan air ini ada batu karang yang besar. Ilustrasi yang pertama, 2 bak penampungan air yang begitu besar seperti sebuah waduk. Dijebolkan dengan mesin bulldozer dari bawah. Dengan alat berat dari bawah. Lalu kemudian begitu pecah bak penampungan air itu mulai menghantam air itu seperti banjir bandang ke atas batu karang yang besar. Batu karang itu tetap stay tanpa somplak ataupun terkikis. Sama sekali, dia tetap solid. Lalu ilustrasi yang kedua, bak penampungan air itu dibor dengan mata bor yang kecil dan mulai menetes setiap saat, setiap detik air di atas batu karang yang kedua. Tes, 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 tes. Betapa kagetnya. Walaupun air itu menetes dengan lembut, saat bak penampungan air itu habis, batu karang yang ada di bawahnya bisa somplak dan terkikis. Saudara, kenapa sih di jalan tol atau di jalan yang kita lewati seringkali ada lubang? Lubang terjadi karena hujan yang menetes. Akibat air yang menetes aspal. Aspal itu bisa somplak dan terkikis. Betapa powerfulnya kekuatan daripada konsisten. Saya beritahu, karena kasih Tuhan yang konsisten membuat Saulus, seorang pembunuh orang Kristen dan hamba Tuhan, bertobat jadi Paulus. Karena kasih Tuhan yang konsisten merubah Petrus yang udah give up, menyerah. Gak mau lagi ikut Tuhan. Tuhan samperin lagi Petrus. Rangkul Petrus lagi. Peluk Petrus lagi. Beri kesempatan pada Petrus. Akhirnya menjadi sosok guru dan rasul yang melakukan banyak mujizat. Berarti kita menarik sebuah kesimpulan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun yang bodoh kalau kita mau konsisten mendidiknya. Tidak ada seorang pun yang jahat kalau kita mau konsisten mendoakan. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa berubah kalau kita terus berbuat baik. Karena konsisten mengubah segala sesuatu. Itu sebabnya saya sedang membuka pikiran saudara. Kalau Anda mau bantu, jangan hit and run. Lebih baik Anda bantu satu orang, tapi tekun. Tapi terus-terusan. Kau akan lihat dia berubah. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita gak jemu-jemu berbuat baik, maka kita akan menuai jika kita ini tidak menjadi lemah. Kenapa kita gak pernah lihat perubahan? Karena kita berhenti berbuat baik.
Saya rindu untuk setiap saudara, jangan menyerah mendoakan orang tuamu. Jangan pernah menyerah berbuat baik sama musuhmu. Jangan pernah menyerah untuk mengampuni lawanmu. Lanjutkan dan teruskan. Kita ada tempat duduk hari ini karena kasih Tuhan yang konsisten. Kalau bukan kasih Tuhan yang konsisten, tidak mungkin kita ada tempat duduk hari ini. Harusnya kita yang sudah menerima kasih yang konsisten dari Tuhan, kita juga memberikan kasih yang konsisten kepada orang di sekitar kita. Kalau ada pegawaimu yang bikin salah, kalau ada istri atau suami atau anakmu yang bikin salah, berikan kesempatan, berikan ruangan untuk orang itu bisa diterima kembali. Karena kita gak pernah menyangka suatu hari nanti, karena kasihmu yang konsisten mengubah anak yang nakal jadi anak yang benar. Suami yang liar jadi suami yang tertib. Istri yang merongrong jadi istri yang tunduk. Justru kadang-kadang dengan kasih yang konsisten kita bisa melihat perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Yang terakhir, kemudian saya selesai. Bagaimana kita bisa berkarya nyata? Rendah hati untuk bekerja bersama-sama. Dunia ini luas. Orang-orang yang kita perlu bantu banyak. Keluargamu yang perlu kita tolong keras. Justru kita nggak bisa mengerjakannya sendiri. Saya beritahu, Flash dan Spider-Man, mereka gabung sama DC Comic, Justice League, dan Avenger. Karena mereka menyadari untuk bisa melawan musuh, dia gak bisa sendirian. Flash butuh Batman, Batman butuh Superman, Superman butuh Wonder Woman. Sama dengan Spider-Man, Spider-Man butuh Doctor Strange, Doctor Strange butuh teman-temannya. Superhero now is over. Superman pernah mati, betul? Iron Man sampai hari ini gak bangkit-bangkit, betul? Captain America mati. Hey, superhero is over. Now is the time for super team. Mari kita lihat firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 9. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jika dua orang bekerja sama, akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada satu orang saja bekerja 2 kali lipat. Karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada seorang diri yang kerjanya 2 kali lipat waktunya. Wow. Terharu saya sama ayat ini. Waktu kita rendah hati, bisa bekerja bersama, hasilnya lebih maksimal daripada kita sendirian. Walaupun waktunya 2 kali lipat. Ingat, setiap orang itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Setiap orang itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Di mana kita perlu bersinergi. Apa itu sinergi? Sinergi adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan 10 kali lipat kekuatan. Sekali lagi, sinergi adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Makanya Alkitab berkata, 1 di antara kamu bisa mengalahkan beribu-ribu, 2 di antara kamu bisa mengalahkan 10.000. Berarti ada 10 kali lipat kekuatan ganda. Makanya kenapa tali tambang kalau Anda perhatikan selalu bergandengan dengan 3 tali yang lain. Karena 1 tali tambang mampu mengangkat beban 100 kilo. 2 tali tambang kalau sendiri 200 kilo. 3 tali tambang kalau sendiri 300 kilo. Tapi apa yang terjadi kalau mereka digabungkan? 1 tali sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali bergandengan dikali 10.
sanggup mengangkat 1000 kilo kali beban, 3 tali digabungkan. Dikali lagi 10.000 kilo beban. Pekerjaan akan jauh lebih ringan kalau Anda bisa bergandengan bersama-sama. Nah, itu sebabnya karena mengerti prinsip ini. Kami itu di yayasan saling mengerti dengan yayasan yang berbeda. Kalau kami yayasan punya program anak, ketika kami lihat di satu desa A sudah ada yayasan lain yang masuk dengan program anak, maka kami nggak pernah tabrakin di desa A juga dengan program anak. Karena masih banyak desa-desa yang perlu kita tolong. Saya justru perlu berjejaring bukan dengan program anak. Saya perlu berjejaring dengan yang program lain. Air kah, listrik kah, pemberdayaan kah. Jadi kalau kita tahu di salah satu kampung udah ada program anak. Lalu kami Tangan Pengharapan tidak tabrak di tempat yang sama. Tapi kami pergi ke desa D yang belum disentuh dengan program anak. Kalau kami tahu di desa D sudah ada program air, maka kami akan masuk di situ untuk saling melengkapi. Ini disebut dengan sinergi, sehingga kami bisa lihat perubahan di dalam satu desa yang begitu signifikan. Itu namanya kerjasama. Saya kebetulan punya teman-teman pedagang mobil. Saya senang dengan teman-teman saya ini pedagang mobil. Kalau ada teman saya ini lagi cari mobil merek tertentu di tahun 2022. Ketika dia cari nggak dapat, dia hubungin teman-teman yang pedagang mobil yang lain. Hey brother, lu punya stok gak? Mobil merek ini, seri ini tahun 2022. Kebetulan gue lagi butuh. Oh sebentar, gue lagi gak ada. Tapi gue ingat temen gue pernah post di IG story-nya, dia ada tuh mobil itu. Sebentar saya hubungin dia hubungin. Ternyata ada. Saya senang sekali akhirnya penjualannya, volumenya bisa cepat dan tinggi turnover-nya. Walaupun mungkin dia harus bagi keuntungan, dia harus bagi komisi dengan yang lain. Tapi paling tidak volumenya lebih cepat. Sama hal guys, untuk bikin orang tuamu bertobat. Kamu sebagai kakak, ayo minta tolong adikmu untuk mendoakan. Untuk ajakin orang tuamu bisa kenal Tuhan. Royokan sama-sama. Kalau kamu lihat bosmu yang keras, coba bicara sama teman-teman yang lain di tempat kerja untuk ngomong dan beritahu. Cari, ini deh, siapa yang paling dia sungkan, siapa yang paling dia dengar, ngomong sama orang itu. Karena setiap orang pasti punya teman dekat atau pasti ada orang yang dia hargai. Kalau ngomong pasti dia dengar. Ngomong sama orang yang dia respect. Keroyokan sama-sama untuk ngomongin hal yang baik. Kasih teguran dan kasih masukan. Pasti bosmu akan dengar. Pasti bosmu akan berubah. Itu yang disebut dengan berkarya. Berkarya itu gak bisa main sendirian, single factor. Berkarya itu perlu bersama-sama. Sudah bisa bayangkan, seandainya saya bersama Hemi mendirikan gereja ini. Saya main musik. Saya mimpin pujian. Kemudian saya bagikan pengumuman. Saya jadi usher yang nuntun saudara pergi ke bangku. Saya nggak akan pernah pelayanan maksimal, the best. Tapi justru ketika saya mulai bekerja sama dengan pemain keyboard, pemain angklung, ada pemain gendang, ada drum, kemudian ada usher dengan pendoa syafaat, dengan konselor dan lain sebagainya. Tim traffic controller yang ada di luar yang panas-panas yang mengarahkan, sudah bisa ke sini. Akhirnya pelayanan bisa jadi excellent. Dan saya juga lebih ringan. Tadi hampir di kebaktian 2 saya hampir mau menyerah, tidak mau jadi khotbah. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang-orang yang minta didoakan. Dan terakhir ibadah udah mulai di kebaktian yang kedua. Harusnya saya menyampaikan firman Tuhan. Kemudian teman dekat saya dalam keadaan sedang depres. Karena
staf kepercayaan dan manajernya akan keluar dan buka perusahaan yang sama juga. Dan mengambil semua customer-customer. Dia bilang, please Joe, berikan kamu waktu untuk dengerin saya. Saya butuh pandanganmu. Ibadah udah mulai. Udah 10 menit lagi saya harus masuk khotbah. Dia cerita sama nangis. Kemudian saya peluk dia, doakan. Saya pikir tadi udah mau kontak istri saya. Kamu gantiin saya khotbah. Karena saya harus nolong orang ini. Dia butuh sahabat. Dia butuh orang yang memikulnya. Hampir saya relakan untuk tidak bicara di ibadah kedua tadi. Untuk nemani. Tapi puji Tuhan, begitu saya peluk, begitu saya doakan, begitu saya kasih masukan, kasih pandangan, dia kuat kembali. 5 menit sebelum saya khotbah, dia bilang thank you, dia jalan. Saya langsung lari dari luar, masuk ke sini dan bicara. Gak ada orang yang kuat, gak ada orang Superman. Itu sebabnya kita butuh bantuan yang lain. Hargai istrimu, hargai anak-anakmu. Saya kalau mau bicara dan menegur istri saya, kalau istri saya gak mau dengerin masukan saya panggil anak-anak saya. Dan saya bilang, beritahu sama mamamu untuk dengerin ini. Kenapa? Karena istri saya paling denger masukan anaknya. Dia paling gak bisa kalau anaknya itu udah mulai ngomong. Jadi saya keroyokan untuk mengubah istri saya. Kerja sama itu namanya berkarya. Lembut tapi nge-grab. Dapat. Jadi kita belajar hari ini. Bagaimana untuk kita berkarya. Yang pertama, setia. Mengerjakan apa yang sudah dipercayakan sama kita. 2, konsisten. Jangan inkonsisten dalam berkarya. 3, rendah hati untuk kerjasama dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Hari ini kami bersyukur, sekalipun sepertinya kami gak mampu, sepertinya kami gak bisa, sepertinya kami merasa kecil, sepertinya kami merasa gak berguna. Tapi hari ini tidak ada alasan untuk kami tidak dipakai Tuhan. Karena Tuhan begitu punya iman sama kami, bahwa kami punya kemampuan bisa jadi berkat bagi dunia ini. Untuk kami bisa jadi berkat, kami mau setia mengerjakan yang kecil. Kami gak mau perhatikan yang besar, tapi yang kecil yang dipercayakan di tangan kami, karena itu bisa membuka pintu yang besar. Tapi kalau kami gak fokus atau kami menelantarkan perkara yang kecil, justru akan membuka pintu yang besar bagi hidup kami. Saya belajar yang kedua, yang konsisten untuk berkarya, untuk kami menolong. Kami belajar bahwa semua taburan kami gak pernah sia-sia. Dan ketika kami mau bekerja sama dengan yang lain untuk berkarya, kami akan lihat perubahan demi perubahan terjadi. Kami akan lihat justru upgrading yang terjadi. Kau memberkati setiap kami. Kau memberikan kekuatan setiap kami. Kau memberikan penghiburan bagi setiap kami. Kau berbicara kuat bagi setiap kami. Kau boleh menuntun setiap kami. Sehingga di bulan Agustus ini karya kami makin nyata. Karya kami makin berdampak. Karya kami akan ada hasil. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan mengasihi saudara.